Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar ilmu kedokteran jiwa atau psikiatri. Video ini ditujukan sebagai media pembelajaran untuk mahasiswa kedokteran, profesi kedokteran, serta pihak-pihak yang mendapatkan manfaat dari media ini. Bersama saya, Zuhratun Ulia, selama beberapa menit ke depan kita akan mempelajari sebuah pengantar dari ilmu kedokteran jiwa. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan memiliki outline beberapa pembahasan terkait. Di antaranya adalah pengenalan psikiatri, daftar masalah psikiatri dalam praktik, serta referensi yang bisa digunakan sebagai sumber rujukan bahan baca. Ketika kita membahas mengenai psikiatri, tentunya kita selalu bersinggungan dengan mental. Adapun isu atau pembahasan masalah psikiatri di masyarakat akan selalu berkaitan dengan stigma. Untuk apa ke psikiater? Kayak kamu kurang iman. Oh, kamu udah gila ya? Atau udah diganggu setan? Ah enggak, aku gak mau ke psikiater, nanti ketahuan kalau punya gangguan. Kayak orang melemah mental aja sih. Mungkin kamu cuma overthinking. Ah lebay loh. Atau menjadi suatu kasus pembulian atau perundungan. Atau seringkali kita mendengar kayak orang gak jelas aja. Berikutnya selalu mengkaitkan, saya anak broken home, saya berasal dari keluarga broken home, atau sedang mengalami broken heart, patah hati karena putus pacar. Yang cukup berat di masyarakat seperti kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tentunya ini akan memberikan dampak secara psikis. Stigma berikutnya berkaitan dengan ego, lemah otak, bucin, ataupun kondisi psychotension. Tentu hal-hal ini akan selalu menjadi isu atau pembahasan. Sehingga apabila belum merasa mengalami gangguan dalam kualitas hidup, mereka tidak akan mencari bantuan psikiater. Sebenarnya, ketika ditanyakan apa sih psikiatri itu, psikiatri merupakan cabang ilmu kedokteran yang mempelajari aspek kesehatan jiwa serta pengaruh timbal balik terhadap fungsi fisiologis, organobiologis tubuh manusia. Sehingga kita akan selalu berhubungan dengan 4 aspek yang saling terkait: bio, psiko, sosio, dan spiritual. Harus kita sepakati terlebih dahulu 4 aspek ini merupakan penyusun komponen mental atau kesehatan jiwa seseorang. Apabila satu aspek mengalami ketimpangan, maka aspek komponen kesehatan jiwa akan mengalami ketimpangan. Tinggal mengevaluasi lagi dalam diri sendiri mana dari komponen tersebut yang mengalami gangguan. Aspek biologis seperti halnya faktor hormonal dalam tubuh, kemudian aspek psikologis seperti apa kondisi kerentanan kita terhadap permasalahan yang terjadi, terhadap sumber stres yang muncul. Setelah komponen bio, psiko, yang ketiga adalah sosio. Bagaimana komponen sosial kita terhadap diri sendiri maupun lingkungan. Dan yang terakhir adalah spiritual. Aspek spiritual di sini tidak hanya sebatas pada apa agama kita, seberapa rajin kita melakukan kegiatan peribadatan. Tentu tidak hanya demikian, melainkan bagaimanakah pemahaman kita terhadap aspek spiritualitas, bagaimana kita mengimplementasikan kegiatan keagamaan tersebut dalam keseluruhan kehidupan kita. Sampai di sini semoga dapat dipahami. Adapun subbidang psikiatri sebenarnya banyak macamnya. Kita mungkin sudah mendengar mengenai kondisi gangguan jiwa seperti skizofrenia. Merupakan gangguan jiwa berat yang bersifat kronis
pada beberapa kasus bisa dialami seumur hidup. Kemudian ada gangguan mood atau gangguan suasana perasaan. Pernah mendengar suatu kondisi gangguan afektif bipolar yang menjadikan seseorang mengalami kutub perasaan yang berbeda. Pada suatu waktu akan merasa sangat senang, diiringi peningkatan tenaga yang tidak habis, terasa bahagia. Namun, pada suatu ketika, suatu masa tertentu akan menjadi sangat sedih, tertekan, hilang minat, tidak bertujuan. Nah, ini merupakan ranah dari gangguan mood. Kemudian bidang yang lain ada anxiety atau kecemasan, kemudian ada psikoterapi, ada psikotidinamik, anak dan remaja, psikiatri biologi dan farmakologi, psikiatri forensik, geriatri, adiksi, komunitas, dan berbagai subbidang yang lain yang terkait. Dalam standar kompetensi dokter Indonesia tahun 2012 dan standar nasional pendidikan profesi dokter Indonesia tahun 2019 telah disampaikan beberapa masalah kesehatan individu yang berhubungan dengan sistem saraf dan perilaku atau psikiatri. Beberapa di antaranya didapatkan beberapa persamaan seperti kondisi stres, depresi, cemas, pemarah, ngamuk, yang juga ditemukan di standar nasional tahun 2019. Seringkali masyarakat akan datang dengan membawa keluhan ataupun gejala dan tidak menjelaskan mengenai apa yang dialami, atau sudah dalam kondisi penurunan kesadaran, didapatkan gangguan yang lain termasuk gangguan fisik. Sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan yang tepat untuk menyingkirkan beberapa kemungkinan diagnosis yang ada. Tidak terbatas pada kasus-kasus anak ataupun remaja, bahkan dewasa hingga lanjut usia juga memiliki kerentanan yang sama. Masing-masing memiliki risiko yang sama. Termasuk halnya ketika mengalami penurunan fungsi berpikir, perubahan emosi ataupun mood tidak stabil, ada penyalahgunaan narkotik, psikotropik ataupun zat adiktif, serta didapatkan keluhan seperti waham, gangguan perilaku, didapatkan halusinasi, ataupun didapatkan kondisi gaduh gelisah yang muncul pada kondisi gangguan psikotik. Ini semua akan kita bahas dalam beberapa pertemuan berikutnya. Adapun kondisi yang mengalami kegawat daruratan psikiatri, maka mutlak untuk dilakukan tata laksana segera. Di antaranya adalah gaduh gelisah, perilaku berpotensi membahayakan diri sendiri ataupun lingkungan, penyalahgunaan nafsa, percobaan bunuh diri, sindrom neuroleptik maligna, kondisi lepas zat, dan gangguan mental organik dengan perubahan status kesadaran. Apabila ingin mempelajari mengenai psikodinamik seseorang, boleh saja menggunakan teori yang disampaikan oleh beberapa tokoh berikut ini. Namun tidak terbatas hanya ini saja, karena banyak beberapa teori yang berkaitan dengan kondisi psikodinamik seseorang. Apabila ingin memperdalam mengenai teori psikoseksual, kita bisa menggunakan teori Sigmund Freud. Mengenai psikososial, kita bisa membaca dan mempelajari teori Erik Erikson dan beberapa tokoh yang lain yang mengembangkan teorinya, seperti Jean Piaget, Alfred Adler, Melanie Klein, Donald Winnicott, Salvador Minuchin yang banyak menjelaskan mengenai keterkaitan keluarga hingga melibatkan terapi keluarga dan otot kelompok. Harus dipahami terlebih dahulu, seperti yang kami sampaikan di awal mengenai konsep biopsikososio-spiritual. Karena pada akhirnya seseorang mengalami perjalanan kehidupan yang berbeda, sehingga akan memberikan respon adaptasi psikis, bagaimana merespon terhadap perubahan situasi, sosial dan lingkungan sekitar,
yang akan selalu berhubungan dengan bagaimana peran keluarga, pola asuh yang dimiliki, ada di tidaknya parental figure, kemudian adakah keterlambatan atau fiksasi selama tumbuh kembang, bagaimana perjalanan dan pemahaman moral, dan maturitas fisik. Komponen yang penting berikutnya adalah bagaimana seseorang mampu mengembangkan aspek psikososial, peran dan identitas diri terhadap lingkungan, serta memahami self, memahami citra diri dan mengaplikasikan makna pemahaman diri terhadap kehidupan secara keseluruhan. Pada akhirnya, setiap kondisi tersebut tentu membutuhkan tata laksana. Adapun tata laksana yang akan diberikan akan selalu bersifat integratif antara pemberian obat-obatan dan pemberian psikoterapi. Apabila pendengar ingin mempelajari lebih jauh mengenai bagaimana melakukan integrasi aspek psikoterapi dan psikofarmaka, dapat membaca ataupun mengikuti saran dalam sebuah panduan buku A Handbook for Clinician. Selain itu, juga bisa menggunakan referensi buku teks menggunakan Kaplan Shadrock komprehensif yang diterbitkan pada tahun 2017, namun tidak menutup kemungkinan akan disusul dengan komprehensif berikutnya. Kemudian menggunakan DSM-5 yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association tahun 2013 ataupun menggunakan buku Psychiatric Drug Treatment yang diterbitkan pada tahun 2019. Referensi buku teks yang lain seperti yang saya tampilkan dalam slide ini, namun tidak menutup kemungkinan apabila ingin membaca dari referensi buku teks yang berbeda. Selain itu juga bisa mengakses beberapa penyedia jurnal yang terpercaya berdasarkan hasil penelitian ataupun pedoman baku seperti Practice Guideline. Atau bisa menggunakan undang-undang yang berlaku dalam negara tersebut. Seperti di Indonesia telah disahkan undang-undang mengenai kesehatan jiwa di nomor 18 tahun 2014. Kita telah sampai di akhir sesi mengenai pengantar ilmu kedokteran jiwa atau psikiatri. Ini adalah slide terakhir, sehingga untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas pemeriksaan status mental. Atau jika pendengar ingin membahas mengenai topik yang berbeda ataupun mengenai diskusi kasus, dapat diberikan di kolom komentar, sehingga kita akan memilih akan membahas apa untuk video berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan dan mengikuti video ini. Semoga edukasi yang kami sampaikan cukup bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.